Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Olivia Saputri dengan NPM saya 2019-104-15028. Saya dari kelas 4A5. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS yang diberikan oleh dosen pengajar saya dengan mata kuliah Psikologi Komunikasi. Yang pertama ada psikoanalisis, memandang manusia sebagai homo volens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni pertama komponen biologis atau ID, kedua ada psikologis atau ego, dan yang ketiga sosial atau superego atau unsur hewani dan rasional dan moral. Yang kedua ada behaviorisme atau tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui sebagaimana perilaku individu dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Individu bersifat sangat plastis, bisa dibentuk menjadi apa dan siapa, atau beri perilaku apa saja sesuai dengan lingkungan yang dialami atau yang dipersiapkan untuknya. Dengan kata lain, respon atau perilaku individu dalam situasi tertentu sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh stimulus atau apa yang diterimanya dari lingkungan. Salah satu prinsip perilaku menurut pendekatan behavioristik adalah perilaku organisme terbentuk melalui pembiasaan atau conditioning. Prinsip lainnya, perilaku yang mendapat hadiah cenderung diulangi dan sebaliknya, perilaku yang mendatangkan hukuman cenderung dihindari. Menurut konsep ini, seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah hasil belajar dari perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Pendirian kaum behaviorisme, organisme dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial atau psikologis. Perilaku adalah hasil pengalaman, digerakkan atau dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan dan mengurangi penderitaan. Asumsi bahwa pengalaman adalah paling berpengaruh dalam membentuk perilaku menyiratkan betapa plastiknya manusia, mudah dibentuk menjadi apapun dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Yang ketiga ada psikologi kognitif, yaitu yang mendapatkan dasarnya dari aliran filsafat rasionalisme, memandang bahwa perilaku manusia tidak begitu saja dibentuk oleh lingkungan sebagaimana yang diyakini oleh para penganut teori behavioristik. Psikologi kognitif dengan tokohnya seperti Max Wertheimer, Kurt Kafka, Wolfgang Kohler, Kurt Lewin, dan Jim Piaget menyatakan bahwa manusia tidak sekedar menerima stimulus dari lingkungan, namun ia berusaha memahami lingkungan yang dihadapi dan merespon dengan pikiran yang dimiliki. Dengan berpikir, manusia mampu mengolah informasi yang diterimanya untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik mengenai lingkungan dan dirinya sendiri, yang selanjutnya akan menghasilkan perilaku tertentu. Dalam otak organisme, khususnya manusia, sudah terdapat suatu struktur kognitif yang akan mengelola informasi yang diterima dari lingkungan. Pengetahuan dan persepsi organisme akan lingkungannya memiliki peranan yang amat besar dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, respon atau perilaku organisme terhadap lingkungan merupakan proses pengambilan keputusan. Maka, tidaklah mengherankan jika penganut teori kognitif menyebut manusia disebut sebagai Homo sapiens, yakni makhluk yang berpikir. Yang keempat ada aliran humanistik, yaitu lahir sebagai reaksi terhadap aliran-aliran psikologi sebelumnya, yakni psikoanalisis, behaviorisme, dan kognitif. Psikologi humanistik dengan tokohnya Carl Rogers dan Abraham Maslow cenderung menolak mendapat bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh impuls bawah sadar atau oleh stimuli eksternal atau oleh pengalaman informasi dalam persepsi dan memori. Psikologi humanistik memandang manusia sebagai eksistensi yang positif dan menentukan. Manusia adalah makhluk yang unik, memiliki cinta, kreativitas, nilai dan makna serta pertumbuhan pribadi.
Manusia memiliki potensi untuk mengarahkan perilakunya untuk mencapai tujuan setinggi mungkin. Oleh karena itu, teori humanistik menyebut manusia sebagai Homo ludens, yakni manusia yang mengerti makna kehidupan. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Sedangkan sensasi adalah proses menangkap stimuli. Jadi, sensasi adalah bagian dari persepsi. Meskipun demikian, Desiderato seperti yang dikutip oleh Dina 1976 menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Contohnya, yaitu ketika kita sedang memakan makanan yang baru kita rasakan, maka saat kita makan kita telah mengalami sensasi merasakan makanan yang ada melalui indera pengecap. Dengan persepsi ini, yakni ketika kita sedang makan, kita akan merasakan langsung bagaimana rasa dari makanan yang kita makan. Ketika rasanya enak, maka secara otomatis kita akan memiliki persepsi bahwa makanan tersebut memang aman dan enak. Di sini terjadi proses pencerapan informasi dengan melalui indera perasa. Proses rasa inilah yang kemudian disebut sebagai sensasi, sebuah awal dari tahap komunikasi intrapersonal. Dengan demikian, proses terbentuknya persepsi ini terjadi karena adanya sensasi yang diterima dalam diri seseorang. Namun, persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya sehingga antar sensasi dan persepsi mereka saling berkaitan.